ada dokter muda yang lulus di era penuh tantangan seperti BPJS, revolusi industri 4.0, wabah COVID sekarang ini, bagaimana kemungkinan jalan karir yang bisa dipilih begitu, utamanya dalam rangka menerapkan kedokteran Islam. Dan mohon sarannya untuk dokter-dokter yang sebentar lagi akan lulus, ingat dokter muda yang akan lulus ini, bagaimana jika ingin belajar mengenai Tibu Nabawi atau JSR seperti Ustaz? Baik, jadi mungkin ini pertanyaannya seperti halnya waktu saya dulu lulus koas gitu. Kerja di klinik mana gitu kan, dapat penghasilan berapa, sebulan dapat berapa, dari pasien berapa, mungkin mirip-mirip gitulah sih. Baik, saya akan jelaskan dengan bahasa keimanan saja. Teman-teman sekalian, ketika anak Adam itu dilahirkan ya oleh ibunya, maka sudah jelas rizkinya, ya, ibadahnya, jodohnya, mautnya udah jelas semua, sudah ditetapkan oleh Allah. Maka jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah khawatir dengan dunia. Itu pesan saya. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sebagaimana, kalau kita mungkin saya coba kerucutkan kalau bicara rezeki lah ya. Kan bahasa-bahasa tadi itu karis, kan itu kan rezeki aja. Kita mungkin mengarah ke bagaimana konsep bagaimana di peluang kerja segala macam, berapa rezeki, gaji berapa, nggak usah pikirin itu. Pahamilah baik-baik, sebagaimana maut mengejar seseorang, kata Nabi SAW, rezeki itu juga akan mengejarnya, atau mengejar dia seperti halnya maut mengejar seseorang. Jangan khawatir. Dan orang beriman, orang bertakwa itu, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja," kata Allah. "Wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Jadi orang-orang yang bertakwa itu rezekinya nggak terduga-duga, tenang aja. Santai, boleh saja bro. Kalau kata aku tidak pernah gusar dan tidak punya gelisah karena rezekiku dijamin Allah. Itu pahami baik-baik. Tapi harus ada ikhtiar pastinya. Rezeki itu seperti pohon mangga. Ada pohon atau buah mangga yang buah mangga itu kita bisa tunggu jatuh buah itu, jatuh. Atau ada juga buah mangga yang kita ambil galah ya. Atau bahasa kampung saya satang gitu kan. Galah itu untuk mengambil mangga. Dan itu kan butuh galahnya, butuh skill mengambilnya gitu. Rezeki itu begitu. Ya. Ada rezeki-rezeki yang memang kita butuhkan kayak ikan di laut. Kalau kamu nunggu ikan di pantai, ikan itu terdampar silakan. Tapi kalau mau ya berlayarlah ke laut sana. Ya, atau ambillah perahu, ambillah kapal untuk ngambil ikan tadi. Itu rezeki itu seperti, jangan khawatir. Nah, Allah sudah siapkan semua untuk kita. Nah, berkaitan dengan itu konsep dasar keimanan, jangan khawatir. Jadi nanti saya jujur aja sih, kadang-kadang saya mendapatkan banyak kabar-kabar nanti kalau semua orang sehat gitu kan. Nanti dokter nggak ada kerjaan, tenang aja. Lebih banyak kerjaan kita nanti kalau sudah orang sehat semua. Bagaimana memaintain mereka sehat? Mikirnya tuh jangan pasien tuh datang kasih obat, bukan gitu pikirnya. Bagaimana keimanan mereka meningkat setelah mereka datang kepada Anda? Itu yang paling penting. Nasihatkan mereka untuk tahajud. Ya kalau nasihatkan orang untuk tahajud, untuk puasa, yang ngomong itu pun juga harus ngerjakan. Baru ada ruhnya. Makanya saya berpesan pada Anda semua ya, mari kita tingkatkan amal ibadah takwa kita pada Allah gitu kan. Jangan cuma jadi yang hafal anatomi, hafal sobota, hafal gayung segala macam, tapi ya cara sholat jenazah aja nggak paham. Nauzubillah min zalik. Nggak ada gunanya. Ya. Semua ilmu itu kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kita nggak paham ya itu nggak ada nilainya di mata Allah karena tidak ditanya itu. Ya, jangan khawatir. Nah, terus bagaimana langkahnya ya teman-teman sekalian? Langkah paling utamanya berdoalah, mintalah pada Allah, ya Allah jadikan ilmu yang kudapatkan di kedokteran ini jadi ilmu yang bermanfaat. Karena Islam itu kalau bicara tentang ilmu, fungsi dan manfaat itu aja, fungsi dan manfaat. Jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadikan ilmu ini ilmu yang bisa menyehatkan orang lain. Jadikan ilmu ini ya Allah ilmu yang mampu mengangkat kesehatan, kesejahteraan orang lain gitu kan. Jadi bukan bicara kita. Bahkan Kazuo Murakami mengatakan gen itu bisa di-switch, kata dia, dengan cara orang itu berpikir tentang orang lain. Jadi kalau Anda bertanya sekarang, bagaimana karir, bagaimana apa, pertanyaan ini pun kalau boleh saya katakan sudah keliru. Bagaimana ilmu Anda bermanfaat? Bagaimana katakanlah ilmu anatomi, kita bicara fotosintesis saja.
Kayak zaman sekarang lagi pandemik, semua orang disuruh berjemur segala macam. Apa manfaat berjemur itu? Ternyata itu manfaatnya dari matahari yang Allah ciptakan tadi, meningkatkan diversitas dari dari mikrobiom yang ada pada perut kita. Itu kan fungsi matahari begitu. Jadi meningkatkan imunitas seperti itu fungsinya. Itu ilmu fotosintesis, ilmu matahari coba, belum kita manfaatkan. Ya, seperti itu mas sekalian. Jadi berdoa, minta pada Allah. Yang kedua apa? Ya kalau Anda belum ketemu, jadi kalau ditanya apakah ada sekolahnya, belum ada sekolahnya. Tapi kami lagi mencoba merangkai lah. Ya saya juga lagi rencana ke depan nanti membuat daurah. Jadi dokter itu, kalau boleh saya katakan, kerja Anda itu bukan hanya di klinik, bukan hanya di rumah sakit, tapi kerja Anda atau profesi Anda itu ada juga di masjid perannya atau kewajibannya. Dakwahkanlah. Karena kalau sudah ada gelar dokter kan ngomong di masjid kan gampang. Ajak umat untuk hidup sehat. Bukan cuma sekedar menyampaikan tentang obat-obatan, bukan. Ya, saya pernah sampaikan bahwa orang kena kolesterol, orang kena penyakit-penyakit kronik, kita kan coba pakai pola 8 plus 3 plus B. Apa tuh 8? 8 itu Senin Kamis, puasa Senin Kamis. B itu apa? 3-nya apa? Puasa Ayyamul Bid. B-nya apa? Berbekam. Subhanallah. Ya, banyak manfaatnya. Jadi orang dekat dengan sunnah dan juga orang dapat manfaat kesehatannya ya. Subhanallah. Itu bisa dipelajari ya. Teman-teman buka aja. Jadi coba ada beberapa jenis buku ya. Jadi kalau salah satu buku rujukan yang paling standar yang kita pakai itu buku Tibbun Nabawi karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang buku ini diambil dari buku karangan beliau juga namanya Zadul Ma'ad edisi yang keempat. Jadi teman-teman bisa baca itu pelan-pelan dan minta kepada Allah, ya Allah dekatkan aku dengan ilmu kesehatan yang membuat orang dekat kepadamu, membuat orang dekat kepada sunnah baginda Nabi SAW. Itu minta kepada Allah seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sudah seperti itu tuh, akhirnya nanti Allah dekatkan pelan-pelan. Allah akan, jadi hikmah itu kan Allah beri, lihat tanah, lihat apa, diberi hikmah terus sama Allah. Itu yang canggih nanti. Lihat jantung ya. Ketika membahas jantung itu bergerak bukan karena saraf otonom, wallahi, karena Allah yang berkehendak dia berdetak, itu loh. Bahasa akidah itu dipakai. Ya. Kalau kita kan pakai simpatik, boleh, nggak masalah. Cuman ingat, ada kuasa yang lebih tinggi dari itu semua. Ya. Hal-hal seperti itu yang sampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Ya. Dan dengan Anda punya kapasitas dan ilmu sebagai dokter, pakai. Ya, apakah dunia barat itu ilmu nggak bisa dipakai semua? Ada yang bisa kita pakai. Ada, tenang aja. Tapi tidak semua tuh kita harus ngikutin mereka. Karena kan rujukan kita, sanad keilmuan kita kan ujung-ujungnya ke barat semua. Nggak ada yang ke Islam. Nggak ada yang ke Islam. Ya. Maka saya pernah bilang kepada salah satu, saya pernah ke masjid, waktu lagi sholat di situ, tiba-tiba disamperin sama, dia kenal saya gitu kan, kepala perawat OK-nya. Minta, dok bagaimana saran dokter saya gini-gini selamanya. Berdakwahlah, saya bilang, berdakwahlah. Saya katakan, itu profesi yang paling baik, saya katakan. Bukan dokter, bukan apapun lah, tapi dakwah itu atau pendakwah itulah profesi yang paling baik. Maksudnya mendekatkan orang kepada Allah dan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Saya katakan pada dia, coba antum sampaikan, apa peluang dakwah yang antum bisa sampaikan kepada pasien-pasien atau keluarga pasien yang sedang mau dioperasi. Sampaikan pada mereka, ketika lagi operasi, samperin mereka, Bu, Pak, ini lagi dioperasi, kita nggak tahu hasilnya kayak apa, semua kita serahkan pada Allah, tapi Anda bisa berikhtiar. Coba Bapak Ibu sholat hajat, saya katakan. Sama perawat tadi, sholat hajat, atau mungkin keluarga sedekah, minta kelancaran kepada Allah untuk operasi tadi. Begitu dakwahnya, sehingga orang akhirnya kenal sholat hajat, kenal sholat sunnah, karena Nabi kalau ada masalah, yang Nabi kerjakan apa? Sholat sunnah, berdoa pada Allah, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti saya rencana ada mau bikin daurah ya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau, karena ya tidak tahu usia saya kan, entah panjang ataupun pendek ya. Kalau nanti usia saya tidak lama lagi, ya mudah-mudahan bisa diteruskan oleh teman-teman ya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah Allah dan Nabi SAW ini dalam bentuk kesehatan. Karena kita butuh itu teman sekalian. Ya, kita butuh karena umat ini sudah, boleh saya katakan udah jenuh, capek ya. Udah capek banget ya. Berapa banyak orang yang sudah capek minum obat, capek ini, capek berobat ke rumah sakit ya. Ketemu dokter malah ketakutan, mau dikasih obat lagi kan, kasihan mereka. Ya mari kita kembalikan itu semua kepada Islam dan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Tunggu aja, doakan saja ya, semoga proyek besar akhirat ini segera saya bisa rampungkan dengan teman-teman di lingkungan saya. Nanti saya akan mungkin coba ya komunikasi, karena bukan kebetulan qadarullah kan sama alumni Undip nih, jarang-jarang saya biasanya live seperti ini, karena saya pikir ini Anda bisa menjadi penerus dakwah ini nanti ke depan, karena umat ini butuh, teman-teman sekalian, sangat butuh peran-peran dokter untuk mendakwahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab.